seperti manusia, ada makan, ada minum, ada haus, sesekali sakit. Kemudian apa? Kemudian Nabi dia kawin. Kemudian Nabi Muhammad SAW, artinya kebutuhan secara manusia tetap, walaupun dia sebenarnya tidak sama seperti kita, tapi Allah tetap memberlakukan. Kalau perang, Nabi kita pernah pedang juga, luka, giginya pecah juga, dilemparin batu di Taif, berdarah-darah, keluar darahnya, sama kita. Itu tetap diberlakukan oleh Allah Ta'ala. Bukan artinya Nabi yang seperti itu disebut Nabi Allah, Habib Allah, lalu ternyata dia dilindungi daripada hal-hal yang umumnya dalam sunnatul hayat, sunnah kehidupan alaminya. Enggak, kenapa? Nanti orang akan mengatakan, oh kalau begitu Islam bisa maju berkembang kemana-mana itu karena mukjizat Nabi. Allah nggak kasih. Islam maju berkembang karena pertolongan Allah, karena mukjizat Nabi juga, karena perjuangan umat Islam berkelanjutannya. Dicontohin tuh sama Nabi. Bagaimana Nabi SAW lagi dakwah di Taif, dilemparin batu, Pak, dibilang pembohong. Ini sepenuh tubuhnya darah semua darah. Dr. Muhammad Habash, Syekh Muhammad Habash di dalam kitabnya Sirah Rasulullah SAW menerangkan kenapa Allah biarkan batu-batu itu mengenai kepala Nabi, memelukai Nabi. Kenapa? Habis luka-luka Nabi kita berdarah-darah sampai lemes, duduk di bawah pohon anggur, di kebun anggur. Dari situ malaikat datang telat. Udah babak belur baru datang. Malaikat Jibril datang bawa malaikat penjaga gunung Taif. Dikatakan, ya Muhammad, ya Habib Allah, ini aku bawa penjaga gunung Taif. Perintahkan dia. Kalau dia kau mau tumplokin tuh, dia akan cabut gunung Taif, dia akan tumplokin kepada penduduk Taif yang kurang ajar itu. Udah babak belur baru datang. Tapi apa hikmahnya? Nabi jawab, la ya Jibril, la. Tidak ya Jibril. Bar'arju minallah an yakhruju min aslabihim man yu'minu billah wal yawmil akhir. Tidak ya Jibril. Aku berharap kepada Allah keluar dari keturunan mereka nanti orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi apa sebabnya ini berdarah-darah? Dia mau kasih tahu, Allah mau kasih tahu kepada umatnya nanti ke depan. Kepada umatnya nanti ke depan. Dalam agenda perjuangan, ente mau aman-aman aja, nggak mau ambil resiko. Lihat nabimu, lihat Habib Allah, luka-luka dia tetap dia berjuang. Allah nggak kasih nabinya kebal misalnya gitu. Enggak, bahan percontohan. Ini umatmu berikutnya kalau berjuang, lihat nabimu kayak begini, nggak masalah. Nabi kita difitnah. Padahal 40 tahun sebelum Nabi diangkat dari Nabi dan Rasul, orang-orang kafir Quraisy memanggil Nabi kita As-Sadiq Al-Amin. Kalau itu gelar Nabi Muhammad As-Sadiq Al-Amin. Kalau Nabi Muhammad lewat dipanggil ya Sadiq, hei orang jujur, sini kamu. Ya Amin, hei orang yang amanah, sini kamu. Dipanggil Amin. Bukan namanya lagi, langsung gelarnya. Karena Nabi kita nggak pernah bohong, tidak pernah dusta, dan selalu amanah. Kalau dititipin orang, selalu dia jaga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah Nabi kita berdakwah membawa Islam, mengajarkan Islam, Nabi kita mulai
dituding macam-macam, dibilang nama Al-Kazzab, Al-Majnun, pendusta, orang gila, kahin, dia itu dukun, ahli mantra, jago santet. Nabi Muhammad dibilang syair, dia itu penyair ulung. Udah itu dia itu disebut apa? Orang kena emas dari setan, kena toelan setan gitu, akhirnya jadi bisa macam-macam. Hati-hati tuh, dia itu kena jin tuh, gitu, kesurupan. Sampai terakhir Nabi kita disebut perusak budaya nenek moyang, bahkan terakhir disebut musuh bangsa Arab. Saking orang-orang Arab memobilisasi ajaran Nabi Muhammad ini merusak mereka. Akhirnya mereka disebut sebagai perusak pemersatu bangsa Arab. Gara-gara ajaran Muhammad, rumah tangga orang pecah. Ada yang beriman, ada yang enggak, pecah. Gara-gara ajaran Islam, anak sama orang tua ribut. Gara-gara ajaran Islam, budak dengan tuannya ribut. Gara-gara ajaran Islam, akhirnya Nabi Muhammad dimusuhin, dicap menjadi musuh bangsa Arab. Itu sebutan paling mengerikan zaman dulu. Kalau zaman dulu teroris adalah istilah yang mengerikan, itu pasti udah jadi stempel Nabi. Stempel Nabi paling mengerikan zaman dulu itu musuh bangsa Arab, itu udah jadi stempelnya. Nah, terus Nabi kita mundur atau tidak? Mundur atau tidak? Nabi gak mundur, mau apa ke mulut lo gak ada urusan, kok maju terus. Yang penting ini perintah Allah Subhanahu. Gak ada urusan, dia jalanin terus. Mau dipuji-puji orang 40 tahun, 40 tahun disebut orang as-sadiq al-amin, langsung berubah jadi al-kazzab, al-majnun, pendusta, orang gila, tukang sihir, dan lain-lainnya. Itu paling mengerikan buat orang Arab, disebut dukun, tukang sihir. Wah, orang Arab zaman dulu serem. Kalau sekarang dibilang tukang sihir, orang gak serem. Nah, kayak pesulap, kayak begitu. Orang zaman dulu dibilang ketemu tukang sihir, ngeri Pak. Itu udah istilahnya Nabi, supaya orang jangan dekat ketemu sama Nabi. Nabi tadi takut, Nabi jalan terus, gak ada urusan. Sampai akhirnya Nabi kita diembargo, diboikot ekonomi. Bani Hashim diboikot ekonomi 3 tahun. Diboikot, subhanallah, dahsyat. Siti Khadijah dari kaya raya, begitu diembargo habis harta bendanya nolongin umat Islam. Nolongin umat Islam yang pada kelaparan, nggak punya makan, atau punya beras nggak punya duit, punya benda tapi nggak punya gandum, mau barter nggak bisa. Jadi hanya sesama orang Islam aja, sesama Bani Hashim aja yang boleh. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, diboikot kayak begitu, Nabi kita nggak mundur karena emang perintahnya Allah begitu. Ya selesai. Terakhir Nabi kita karena nggak mau berhenti juga ditawarin di lobi, mau jadi raja. Karena bangsa Arab nih nggak ada rajanya. Jazirah Arab itu nggak ada rajanya tuh. Di dunia ini orang pada ngikut. Ada kerajaan Persia, ada ikut kerajaan Romawi. Kayak Syria, Damaskus itu ikutnya ke kerajaan Romawi. Mesir ikut kerajaan Romawi. Yaman ikut ke kerajaan Persia. Lah Jazirah Arab ini nggak ada rajanya. Dia nggak ikut ke Persia, juga nggak ikut ke Romawi. Enggak. Kepala suku aja udah, masing-masing tempat punya kabilah, udah kita jaga sini, punya senjata sendiri, punya apa sendiri, begitu.
Sehingga mereka juga pikir Nabi Muhammad orangnya jujur, dia amanah, udahlah dia kita angkat aja jadi pemimpin kita, jadi raja kita. Tapi apa syaratnya? Dia jangan nyebarin agamanya, cukup agamanya untuk dirinya saja. Jangan ngajarin agama kepada orang lain. Ditawarin. Kemudian apa? Pengen Muhammad pengen jadi orang paling kaya, ya sudahlah. Kita jadikan Nabi Muhammad orang paling kaya. Kita bayar upeti. Setiap suku bayar upeti kepada Nabi Muhammad, sehingga dia jadi orang paling kaya di antara kita. Kalau Nabi Muhammad pengen punya perempuan-perempuan yang cantik-cantik, kita siap. Setiap kabilah Arab memberikan perempuan-perempuan tercantiknya sebagai Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad SAW. Terserah Nabi maunya bagaimana. Syaratnya satu, jangan nyebarin ajaran agamanya. Disampaikanlah ke paman Nabi SAW. Apa yang terjadi? Kalau Nabi berpikir, oh saya jadi raja ya, ya udahlah kita bersiasat dulu aja deh. Bersiasat ya, jadi raja dulu. Bersiasat, saya nggak ngajarin Islam, cuman saya nyontohin. Namanya dakwah bil hal, bisa. Saya nyontohin begini berbuat baik, begini berbuat baik, begini. Lah dia jadi pemimpin. Tapi enggak. Begitu ditawarin, mau nggak jadi raja, mau nggak jadi orang kaya, mau nggak dapat wanita-wanita cantik, apa jawaban Nabi? Ya ammi kulli Quraisy, wahai pamanku katakan kepada Quraisy, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara ala yasari ala an atruka hadzal amr wallahi ma fa'altu. Katakan kepada mereka, wahai pamanku, andaikan jangankan itu semua mereka tawarkan, mereka serahkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku supaya aku hentikan jalan ini, demi Allah tak akan aku hentikan jalan dakwah ini. Apa yang terjadi? Langsung Nabi kita diancam mau dibunuh, saudara. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah mau dibunuh. Terakhir sampai Nabi kita SAW rumahnya dikepung. Baru udah dikepung, baru keluar Nabi Muhammad. Begitu keluar dari rumah ya, Allah kasih keselamatan. Makanya ciri-ciri Nabi, dia itu selalu dilindungi oleh Allah. Dalam apa namanya, tipu daya yang besar itu Allah lindungin. Kalau yang kecil-kecil Allah sudah dibiarkan kena, tapi selalu kemenangannya berujung pada kemenangan nabinya. Allah nggak biarin, saudara. Begitu juga wali-walinya. Lah kalau sekarang ada Nabi Muhammad sampai rumahnya dikepung mau dibunuh, tapi Nabi selamat lolos, bersembunyi di gua Sur, kemudian hijrah ke Madinah. Subhanallah, terusir dari Makkah. Tapi Nabi lanjut dakwah di Madinah. Ya sudah, itu begitulah sunnatul hayat, perjuangan. Maka Nabi SAW ngasih tahu kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian, ini agama Islam disebarkan bukan dengan enak-enakan, dengan mukjizat-mukjizat. Kita dapat mukjizat nih, makanya Islam gampang nyebarnya. Bukan begitu, saudara. Buka sejarah Nabi, ternyata sejarah Nabi penuh dengan suka duka. Manakala darurat, mukjizat datang. Orang lagi ribuan orang kehausan, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Bagaimana nih? Buat wudhu nggak bisa, buat minum nggak bisa. Nabi minta ambil bejana, bejana diambil. Nabi turunin tangannya di situ, muncul air. Dari jari jemarinya keluar air minum. Semua minum, wudhu dan minum. Ribuan orang keluar dari jalan tangan itu Nabi. Semua orang puas sampai kenyang. Itu manakala darurat, mukjizat itu ada. Nah sekarang Nabi SAW udah gak ada, tinggal kita nih, tinggal pengikut-pengikutnya. Siapa yang harus kita ikutin? Tinggal ikutin ulamanya. Ulama itu pewaris Nabi.
Ikuti siapa lagi? Ikutin keturunannya. Keturunannya itu darah dagingnya Nabi itu. Darah dagingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para habaib ikutin. Habaib yang baik, yang lurus ikutin. Yang alim-alim ikutin. Kalau habaib yang nggak alim, yang nggak apa, hormatin. Itu amanat Allah Subhanahu Wa Taala. Harus kita begitu. Itu ajaran agama. Nah sekarang kalau misalnya agama kita nggak dipertahankan, siapa lagi yang mempertahankan? Apalagi model-model zaman sekarang nih, maaf. Kalau kita nggak waspada betul, ini ke depan kita punya agama bisa rusak. Saya sangat khawatir kondisi-kondisi sekarang ini. Jadi kita umat Islam mayoritas harus nunjukin kita yang mewarnai negeri ini. Di dunia nih, peradaban Islamnya ada di situ. Sumber ilmu pengetahuan, ulamanya banyak di sana di Eropa. Ahli tafsirnya banyak di sana, Andalusia. Pusat pertahanan militer Islam dunia, berkuasa di Eropa 800 tahun. 800 tahun. Jadi pusat peradaban, pusat ekonomi dunia. Ternyata apa? Masih ada nggak Islam sekarang di Spanyol? Ada nggak? Kemana nggak ada? Kemana itu yang ada ulama yang terkenal namanya Al-Qurtubi? Al-Qurtubi dari Cordoba, dari daerah Cordoba. Tafsir Qurtubi, ahli tafsir dari sana. Ulama-ulama Islam banyak dari sana. Mana itu sekarang? Dilarang keberadaan Islam. Masjid aja gak ada, semua dirubah jadi gereja semua. Itu 800 tahun berpuasa, bisa habis, bisa hilang Islam di sana, dilarang. Sekarang apalagi Indonesia? Indonesia jadi peradaban apa ini dalam Islam ini? Pusat pertahanan militer Islam kagak. Pusat ekonomi dunia Islam apalagi? Ngutang dulu yang ada. Udah ngutang nggak bisa bayar lagi. Menterinya gelarnya profesor, doktor, lu nggak bisa bayar utang lu. Gimana sih? Nggak habis pikir saya di negara. Jadi pusat apa? Pusat ilmu pengetahuan mana? Mana pusat pengetahuan Islam dunia? Enggak tuh, nggak menonjol ulama-ulama dari Indonesia sekali berinternasional. Mana? Indonesia jadi apa? Baru berapa tahun berdiri Indonesia? Belum nyampe 100 tahun. Cordoba itu, Spanyol itu udah 800 tahun berkuasa, hancur hilang. Jadi kalau kita Indonesia nggak ada jaminan, nggak ada jaminan Islam masih tetap ada, nggak ada. Kita yang berjuang kata Allah Taala apa? In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian membela agama Allah, Allah yang akan membela kalian dan meneguhkan kedudukan kalian, meneguhkan langkah kalian. Itu kita yang disuruh jaga ini. Kita disuruh amar ma'ruf nahi munkar. Allah Ta'ala katakan apa? Ud'u ya ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita suruh berdakwah. Kemudian apa? Allah perintahkan kita amar ma'ruf nahi munkar. Kita disuruh jagain perintah Allah. Jadi mesti kita yang jalanin. Kemudian juga
Negara harus punya perhatian untuk jaga keselamatan agama, kalau nggak rusak ya. Sekarang dikuasain sama kebangkitan PKI gaya baru. Kebangkitan PKI gaya baru ini artinya bagaimana? Kita bisa lihat, seharusnya negara menjaga kehormatan agama sebagaimana amanat Pancasila dan undang-undang, justru agama dipermainkan oleh pejabat-pejabat, tokoh-tokoh. Penghina-penghina agama dibiarin, bahkan dipelihara untuk menimbulkan kekisruhan, dipelihara. Ada Abu Janda, Denny Siregar, Ade Armando terlalu menghujat-hujat Islam, menghujat ulama, menyerang-nyerang ulama, bikin pecah belah. Tapi apa itu yang dipelihara? Kegaduhan yang seharusnya kayak azan itu dihormati dalam agama kita, siar-siar agama. Sekarang agama ya disama-samain dengan anjing, dengan suara gonggongan anjing apa begitu. Dimain-mainin, munculin paham-paham baru, ajaran-ajaran baru di dalam tubuh umat Islam yang dulu tuh nggak pernah kepikiran sama orang bisa mikir kayak gitu. Sekarang ada. Tujuannya apa sih mau dibilang orang hebat? Dari zaman dulu nggak pernah ada ini, sekarang dimunculin. Dibilang Islam pendatang di Indonesia, lu goblok banget sih. Bilang Islam pendatang di Indonesia. Ini Indonesia ini punya siapa? Dunia ini punya siapa? Langit dan bumi ini punya Allah. Punya Allah. Apapun yang punya Allah, Allah penguasanya. Allah yang berhak ngatur di situ karena punya Dia. Karena dia bilang Islam pendatang di Indonesia. Jadi Islam jangan banyak-banyak ngatur kepada orang Indonesia. Biarkan budaya Indonesia dihidupkan kembali. Budaya dari zaman dulu Islam nggak pernah memberantas, kecuali budaya yang rusak. Kayak apa? Budaya minuman keras. Kalau ngikutin budaya, ibu-ibu telanjang semua ini besok dipretelin. Mau nggak kira-kira? Mau nggak dipretelin? Budaya orang Indonesia begitu. Orang Indonesia 200 tahun budayanya kayak apa? Pakai pakaian apa enggak? 300-400 tahun semua telanjang, ibu-ibunya. Mau digituin lagi? Kita dibilang budaya, ngehidupin budaya. Pakai orang semua. Islam itu datang membedakan manusia sama binatang. Pernah lihat kambing nggak? Kambing pakai baju nggak? Ibu kalau nggak pakai baju sama kambing. Anak-anak pernah lihat monyet nggak? Pernah lihat? Pakai baju nggak monyet? Enggak. Lu kalau nggak pakai baju sama lu sama monyet. Makanya Islam ini bagus. Kita ini manusia punya akal pikiran, kehidupannya ditertibkan, dirapihin. Ada orang-orang liberal, gua mau nggak mau atur-aturan Islam agama apa sih ngatur-ngatur saya? Islam tuh nanti ada urusannya di akhirat. Tuhan jangan ngatur-ngatur kita di dunia. Kita bebas mengatur kehidupan kita di dunia. Ujung-ujungnya apa? Seks bebas. Habis seks bebas, ya udahlah kalau gitu gue ngatur diri sendiri. Muncul tuh setan, penyakit jiwa yang lain muncul. Kayaknya bosen kawin beda jenis, sejenis laki-laki sama laki-laki, perempuan kawin sama perempuan, jadi homo, jadi lesbi. Akhirnya dia bilang apa? Bosan juga begitu. Kalau di barat legal, asal suka sama suka, laki-laki kawin sama laki-laki sah. Bisa daftar di ininya, kantor catatan sipilnya.
Perempuan kawin sama perempuan silakan. Sekarang di Jerman negara pertama yang melegalkan kawin manusia dengan binatang. Jerman itu hak asasi manusia. Kalau saya suka saya sukanya sama kucing kenapa? Kalau saya sukanya sama anjing, ya jilat-jilat tuh anjing cium-ciuman kawin-kawin. Ini bener nih, masih waras atau udah? Makanya kita lihat kalau nggak pakai aturan yang asli dari Allah, pengen ngikutin budaya liar begitu, sesat kita semua. Kalau mau ngikutin silakan. Kita kalau nggak jaga begini rusak negara. Makanya Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW kasih tahu sama kita, muru bil ma'ruf wanhaw 'anil munkar qabla an tad'u fala yustajab lakum. Tegakkanlah amar ma'ruf, tetap lawan kemunkaran. Sebelum nanti kalian berdoa, enggak lagi diijabah doa kalian. Jadi kalau kita udah banyak membiarkan kezaliman, membiarkan kemunkaran, tanda doa kita nggak diijabah. Sekarang saya mau nanya orang sini nih, doa-doa kita banyak diijabah atau tidak? Banyak diijabah atau enggak? Nah ini kita jawab yang fair aja nih. Kalau nggak banyak diijabah berarti bagaimana? Kita perlu introspeksi. Apa jangan-jangan banyak kemunkaran, kemaksiatan di sekitar kita biarin? Atau nggak ada kezaliman? Allah Ta'ala kasih tahu, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutilah satu bencana yang mana bencana tersebut kalau sudah dikirim tidak hanya menimpa orang zalim saja. Kalau kezaliman udah banyak, udah marah, jangan menyesal kata Allah Ta'ala. Nanti kalau kezaliman sudah marah, aku kirim bencana, enggak hanya menimpa orang zalim saja. Jangan dianggap kita ini enggak berbuat zalim terus kita selamat, belum tentu. Kenapa Allah Ta'ala kasih tahu? Itu Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyatakan tafsir ini, kesannya ada nggak adil. Orang lain buat zalim, kok giliran Allah kasih bencana, kita yang nggak zalim ikut kena. Dari mana? Nggak adil dong, kesannya begitu. Dia bilang apa? As-sukut dalil ala ridho. Diam itu adalah petunjuk bahwa dirinya ridho. Diam akan kemaksiatan, maksiat. As-sukut alal maksiati maksiatun. As-sukut alal munkari munkarun. As-sukut alal nifaqi nifaqun. As-sukut alal kufri kufrun. As-sukut alal zulmi zulmun. Diam terhadap kemunkaran adalah kemunkaran. Diam terhadap kemaksiatan adalah maksiat. Diam terhadap kemunafikan adalah kemunafikan. Diam terhadap kekufuran adalah kekufuran. Sama. Makanya ketika bencana datang, buat semua kena. Jangan bilang, saya kan gak buat zalim. Iya, tapi lu kan ngediemin. Sama. Kita umat Islam gak bisa begitu. Makanya saya kemarin sempat mondok bareng-bareng sama Habib Rizik, mondok pesantren di pondok pesantren Bareskrim Mabes Polri. Di pondok pesantren situ saya masuk 8 bulan nemenin beliau. Tiap hari kita diskusi nih, ngobrol sama Habib. Beb, ya apa nih ceritanya nih? Hikmahnya apa nih kita nih? Dipenjarain begini, anak buah kita mati, 6 orang ditembak, FPI dibubarin, Front Pembela Islam. Karena setelah Front Pembela Islam dibubarin, besok harinya saya langsung membentuk lagi Front Persaudaraan Islam. Langsung singkatannya sama, FPI juga. Jadi FPI jalan terus sampai sekarang ada. Nanti kalau dibubarin lagi, bentuk lagi Front Pecinta Islam, FPI juga. Tenang aja itu mah. Soal nama kita nggak ambil pusing. Yang penting berjuang jalan terus. Mau pakai nama, mau nggak pakai nama, mau sendiri, mau rame-rame, berjuang wajib. Betul apa tidak? Diskusi, saya tanya, ngobrol, Beb, ini apa ceritanya nih kita bisa dibubarin begini, dipenjarain, apa nih Beb? Habib Rizik jawab begini, Ustadz Sabri, saya nggak khawatir kehilangan jamaah, saya nggak khawatir kehilangan simpatisan, saya nggak khawatir kehilangan anggota.
Saya nggak khawatir kehilangan organisasi, kehilangan anak, kehilangan apa saja, saya nggak khawatir. Yang saya khawatirkan adalah kita kehilangan pertolongan Allah. Itu yang gawat. Kita dari dulu di Ustaz Sobri berjuang, selalu aja ada pertolongan Allah. Kalau nggak ada pertolongan Allah, hancur. Dan umat Islam kalau nggak ada pertolongan Allah, hancur. 4.11, 2.12 itu pertolongan Allah buat kita. Kalau enggak, Ahok jadi presiden. Kan Allah tahu rutenya nih, habis gubernur, Ahok jadi presiden. Kan rencananya Cina. Semua kekuatan udah disiapkan untuk menggolkan Ahok jadi presiden Indonesia ke depan. Allah ciptain. Ada 4.11 yang gak pernah terpikirkan di bayangan kita. Ada 2.12 gak pernah terbesit. Itu pertolongan Allah namanya. Berarti umat ini masih ditolong sama Allah. Kalau udah gak ditolong, Pak, rekayasa bos-bos, rekayasa penguasa-penguasa dunia dijadiin dan terjadi karena kita gak ditolong Allah. Makanya Ustaz Sobri, tetaplah kita amar ma'ruf nahi munkar, tetap, walaupun kita terbatas begini di dalam penjara, tetap apa ada kemunkaran yang kita dengar, kita tetap lawan. Suka-suka Habib Rizik itu asal ketemu pengacaranya dia kasih tahu, nasihat begini, sebarin, begitu. Tetap nahi munkar. Yang penting Allah masih lihat kepada kita, masih ada orang yang mukanya berubah jadi merah kalau melihat kemunkaran yang melawan Allah Ta'ala. Melanggar aturan Allah, masih ada yang mau marah. Itu yang dilihat sama Allah, raut muka wajah orang. Allah nilai itu. Kamu senyum-senyum terus, baik-baik terus ya, tapi giliran mereka melawan Allah, kita masih senyum-senyum aja. Hati-hati sudah sekali. Nah, semoga ini jadi perhatian pelajaran buat kita. Makanya saya nggak pernah menyesal. Saya kemarin masuk 8 bulan. Saya nggak pernah menyesal, dan nggak dendam, saya nggak dendam. Nggak mau jadi sama polisi jadi dendam, enggak. Tiap hari saya cuma mendoain doang, ya Allah. Ya Allah, beri petunjuk kepada pemimpin-pemimpin negeri ini, ya Allah. Kalau enggak yang bejat-bejat, tolong ya Allah, hancurkan. Engkau lebih mengenal hamba-hambamu, hancurkan mereka. Setiap habis sholat kami doa, ya Allah, binasakan, ya Allah, hancurkan mereka yang menzolimi kami di hadapan kami, biar kami lihat kehancuran mereka. Itu doa kita tiap hari, setiap habis sholat. Habib Rizik bangun setiap hari, bangun jam 2 malam. Jam 2:30 dia bangun. Jam 2 atau jam 2:30 mandi, langsung sholat. Sholat qiyamul lail, tahajud terus. Witirnya, witir angkat tangan doa panjang banget, saya nggak paham itu siapa aja yang disebutin di situ. Waduh. Selesai sholat, sahur, langsung subuh. Habis subuh, udah ngajar. Habis subuh ngajar. Habib Hanif ngajar habis asar. Ngajar fikih toharoh, ngajar fikih ibadah buat bandar-bandar narkoba. Karena kita di grup, di blok-blok narkoba saya dimasukin di situ. Udah itu saya ngajar habis maghrib, ngajar habis ratiban, kita ngajar akhlak, ngajar hadis. Nanti malam habis isya jam 8, setengah 9 kita buka Iqra TPA. Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iqra tahsin, ya, pembagusan bacaan Al-Quran yang udah bagus, tahfiz Al-Quran. Selama 8 bulan itu udah kayak pondok pesantren. Saya bilang, wah ini mah kayak di pesantren saya ini. Saya ngajar juga, apa juga, udah lanjut aja di sini nggak masalah. Pokoknya begitu tiap hari-hari itu. Begitu selesai, saya cuma satu yakin. Kata Nabi SAW, ittaqi da'watal mazlum
fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutilah oleh kalian doa orang-orang yang teraniaya, yang terzolimi. Karena apa? Karena antara dia dengan Allah Ta'ala tidak ada hijab. Alhamdulillah. Itu saya yakin betul. Nah, kita doain terus. Lalu puasa juga doain. Lalu sholat doain, qiyamul lail kita doain. Siapa aja yang ngezolimin gua, ya Rob, saya pengen lihat kehancuran dia. Saya yakin kau ijabah. Udah keluar. Orang-orang yang ngezolimin kita juga happy-happy, senang-senang, naik pangkat, naik gajinya, naik ininya. Habis itu Sambo muncul. Sambo, ini ada apa nih Sambo? Nembak anak buahnya sendiri. Fitnah begini. Loh, kok mirip sama kejadian kita? Percis banget. Anak buahnya ditembak. Habis ditembak difitnah, mau melecehkan istrinya. Udah itu diotopsi, badan berantakan. Udah itu dipura-pura ada penembakan, ada perlawanan, tembak sana tembak sini. Udah itu CCTV dihilangin. Habis CCTV dihilangin, dipulangin jenazahnya nggak boleh dibuka. Udah nggak boleh dibuka, disuruh langsung dikuburin. Alasannya udah dimandiin. Percis semua itu yang terjadi kepada yang mereka lakukan kepada Habib Rizik di jalan tol. Cuman yang di jalan tol yang kena anak buah Habib Rizik. Anak buah saya 6 orang mati. 2 orang ditembak di mobil. Di mobil ditembak, kena 2 orang. Masih sekarat, 4 orang sehat. Di kilometer 50 berhenti, 4 orang normal sehat. Di bawah tiara, di bawah begitu. Udah itu dibawa sama polisi, pulang-pulang 2 hari berikutnya disebut mati. Udah itu dituduh melawan. Dari mana? Dikasih lihat tuh pistolnya. Ini pistolnya Laskar FPI. Dikasih lihat. Yang kasih lihat tuh Brigjen apa namanya? Hendra Kurniawan. Brigjen yang kayak Cina dong. Ini alatnya. Ternyata Sambo habis ada penembakan anak-anak ini, Sambo kirim tim dari Propam Mabes Polri dipimpin oleh Brigjen Hendra Kurniawan untuk memastikan ada pelanggaran nggak dari kepolisian yang melakukan penembakan. Sambo yang kirim. Hasilnya Hendra laporan tidak ada pelanggaran anak buah kita. Sudah sesuai prosedur, mereka ditembak karena mereka melawan. Ya salah. Jadi gimana? Jadi aman, nggak apa-apa. Udah benar. Ya sudah kalau gitu. Akhirnya dibenarkan di pengadilan, polisi rame-rame nih, anak buahnya Sambo nih membenarkan anak buahnya tadi. Begitu ditanya Komnas HAM sama Mabes Polri, mana CCTV-nya? CCTV-nya mana ya? Sekarang dia berhasil menyembunyikan CCTV. Emang bisa ngumpetin CCTV-nya Allah? Bisa apa tidak? Jangankan CCTV Allah taruh CCTV di setiap manusia. Kanan kirinya ada CCTV. Malaikat Raqib dan Atid merekam semua perbuatan manusia yang terbesit di dalam hati pun Allah rekam semua. Nanti bisa bebas di pengadilan sini. Lihat nanti ya, pengadilan akhir. Hati-hati saudara, hati-hati ngezolimin orang lain itu bahaya. Kita nggak kenal yang namanya Sambo di kalian. Cuman doa kita begitu, siapa aja yang ngezolimin kita, hancurkan ya Allah. Sambo keluar. Hati-hati ya Bu ya. Ini kalau saya bilang nih, kalau ini kita dibuat, saya misalnya mau balas dendam, saya bikin skenario kayak gitu nggak mungkin saya. Dan nggak mungkin bisa pas banget, nggak mungkin. Allah ini aturan ini kebongkar semua. Sekarang Brigjen Hendra ikut sama dia masuk penjara, ikut sama Sambo, sama anak buahnya, teman-temannya.
Tinggal yang lainnya belum pada kena ini, masih ada yang selamat-selamatin kayak Fadil Imron, Kapolda. Ini belum kena nih, tapi nanti akan kena semua. Saya yakin ini sekarang Allah nih yang ngatur nih. Hati-hati. Saya ingin ingatkan juga Bapak Ibu sekalian, doa orang-orang yang terzolimi, ataupun kalau kita merasa terzolimi nih, kita doain sama Allah. Ya Allah, saya hidup udah susah, BBM dinaikin lagi aja. Kalau ini kezoliman ya Allah, saya minta hentikan ya Allah. Doain. Kezoliman itu musuhnya Allah. Allah nggak kasih kepada siapapun, termasuk kepada orang kafir. Orang kafir kita nggak boleh zolimin, Pak. Kalau ada orang kafir kita zolimin, lalu dia berdoa, oh Tuhan, saya dizolimin, ya Allah, selamatkan saya, balas kepada dia. Allah sebagai Tuhan aslinya dia nggak terima ada makhluknya digituin. Allah balas. Termasuk kepada binatang. Kita ngezolimin binatang kita pukul-pukulin misalnya begitu sampai dia mati. Binatang menjerit-jerit, dia mengucap bertasbih kepada Allah, Tuhan yang gak akan diam, nanti balas. Apalagi orang beriman, betul tidak? Oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah Ta'ala, segala bentuk kezaliman tetap harus kita lawan. Tetap Allah Ta'ala nanti yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Amin ya Rabbal. Nah, ini nanti ada 411 nih, ada 411. Orang sini pada ikut nggak dulu? 212 pada ikut nggak? Waktu dulu ikut nggak? Betul. Ada yang ikut, ada yang enggak. Yang ikut tetap berangkat. Yang belum ikut berangkat. Wah, mau ngapain dia berangkat ke sana? Berangkat aja kalau masih merasakan, masih merasa ini Indonesia perlu diselamatin. Kita mayoritas tunjukin sama dunia, oligarki, cukong-cukong, gue masih ada. Tunjukin sama dia, gue masih ada. Gue gak peduli, yang penting negeri ini tetap warnanya harus jelas. Tunjukkan dulu sekalian. Kalau nggak ada, orang udah nggak lagi peduli, akhirnya apa? Kaya. Habis itu nanti muncul Ahok-Ahok baru yang sangat brutal, menzolimi rakyat. Nanti muncul nih. Kalau udah nggak ada lagi nih. Jadi ini kira-kira ceramah saya dari awal sampai sekarang paham atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi agama Islam perlu dibela atau tidak? Perlu dilindungi atau tidak? Perlu dijaga atau tidak? Kita jaga, Allah yang nanti bantu kita. Kita yang belain, Allah nanti yang akan bela kita. Kita ikut melindungi Islam, Allah nanti yang akan melindungi kita. Insya Allah. Jadi jangan kapok, apalagi itu Doni sempat masuk juga loh, jangan kapok. Itu kalau karena Allah Ta'ala udah selesai naik derajat, pasti naik derajat dunia akhirat. Jadi nggak sia-sia. Ya. Saya kalau ditanya Ustaz Sobri bagaimana kapok ke penjara, saya jangan kata saya di penjara, mati saya bersimpah darah kalau untuk Allah dan Rasulnya. Itu harapan saya. Yang penting untuk Allah dan Rasulnya. Biarin deh saya mati, nggak masalah. Darah saya kucur, itu akhir amal saya untuk agama ini dan untuk umat ini, nggak masalah. Kenapa kita kok takut masuk surga? Jangan takut, ya. Doni dulu sempat dimasukin di penjara, keluarganya sempat diteror, ketakutan. Itu semuanya perjuangan, belum ada apa-apanya dengan Rasulullah. Belum ada apa-apanya dengan yang dialami oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Oleh karena itu kita jangan berkecil hati. Nabi Muhammad sudah nyontohin duluan. Saya mau bertanya kira-kira umat Islam yang ada di sini, cinta sama Nabi? Cinta sama Allah? Cinta sama agama? Yuk mari tetap kita perjuangkan, kita pertahankan, insya Allah. Dan saling tolong menolong, saling bantu-bantuin gitu ya. Kayak Habib ini, maaf nih, mungkin saya sedikit lagi minta waktu. Habib Rizik itu Pak, habis 4/11 yang lalu ditembakin gas air mata. Ustadz Arifin Ilham almarhum masuk ke rumah sakit, sesak nafas. Syekh Ali Jabir, Kiai Haji Fakhrul Razi Ishaq, Kiai Haji
Abdul Rashid, Abdullah Syafi'i, almarhum semua ditembakin gas air mata. Doa di situ. Ada waktunya nanti pembalasan. Jangan dianggap nggak ada pembalasan. Habis 4/11 itu Ahok, barulah Ahok dinyatakan sebagai tersangka, tapi tetap nggak bisa diperiksa. Habib Rizik bilang kan udah jadi tersangka Pak, terus kapan diperiksanya? Kata polisi nggak bisa Beb, nanti tunggu selesai pilkada. Lalu Habib bilang pilkada, ini kan pelanggaran sekarang dia kerjain, kenapa diperiksanya nanti habis pilkada? Urusannya apa? Kalau orang lain melakukan kayak begitu diperiksa apa langsung enggak? Langsung diperiksa. Wah, berarti ini melindungi. Kalau begitu saya buat 212 turun lah. Akhirnya apa? Habib Rizik didatengin di pesantrennya di MS di Megamendung, didatengin sama orang, Pak Habib, udahlah Habib nggak usah turun lagi ke jalan, biarlah 4/11 itu 4 November itu menjadi aksi terbesar umat Islam di dunia. Nggak usah lagi lah, cukup urusan sama kami aja, biar kami yang selesaikan nanti proses hukum, biar proses. Habib kan lagi bangun pesantren, udah Habib di pesantren bangun, ini ada hadiah pesan dari teman-teman 1 triliun untuk Habib. 1 triliun, nolnya berapa tuh nolnya? Hah? 1 triliun buat bebasin lahan, buat bangun bangunan. 1 triliun itu 1000 miliar. 1000 miliar. Hadiah supaya jangan demo 212. Akhirnya Habib bilang, emang kenapa sih? Kok pakai pengusaha pada ketakutan-ketakutan? Emang ada aksi umat Islam, orang Cina dikejar-kejar, ada nggak? Orang Kristen diudak-udak, ada nggak? Urusan kita sama Ahok, bukan sama kita. Orang Indonesia dari zaman dulu terbuka. Orang Cina mau datang berusaha di sini silakan, nggak pernah ada masalah selama dia baik-baik. Orang Cina welcome, orang Arab silahkan, orang India silahkan, orang Amerika, orang Eropa, orang Afrika mau datang ke Indonesia silahkan, tinggal di Indonesia silahkan, berusaha berdagang, dari pengusaha, dari orang kaya raya silahkan. Tapi begitu udah kekayaan Indonesia dia kuasain, jangan terus pengen kekuasaan diambil juga dong. Kalau begitu pribumi kebagian apanya? Kebagian apanya pribumi? Udah kekayaan alam diambil sama mereka. Nah, terus pribumi kebagian apa? Dia bisa bayar apaan aja, dia bisa bayar ini, bayar itu. Tiba-tiba gubernurnya Cina ya, presidennya Cina ya, ibu kotanya Cina ya, ini Cina. Terus pribumi mau ngapain? Ini nggak adil, kata Habib Rizik. Saya cuma pengen satu, fair aja, fair. Yang salah ditegakkan hukum, yang benar benar. Saya tetap aksi Pak, ditolak 1 triliun. Habis ditolak 1 triliun, mulailah dibikinin kriminalisasi kasus Habib Rizik. Ceramah di mana ada pasalnya. Habib Rizik menghina agama orang lain, Habib Rizik menghina aparat, Habib Rizik ini. Terus sampai dapat kasus 15 kasus. Dibuatin kasus macam-macam. Tapi Habib Rizik mundur atau enggak? Dia pengen nyari apa tuh? Nyari duit apa enggak? Nyari jabatan enggak? Pengen jadi menteri enggak? Pengen jadi gubernur? Pengen jadi presiden? Jadi ketua DPR? Habib enggak nyari, Habib enggak punya partai politik. Dia cuma satu doang, agama Islam jangan diganggu, umat Islam jangan diganggu, negara jalan yang benar. Cuma itu doang. Dia mah ngajar di pesantren, di majelis taklim, ceramah, gitu doang. Itu Habib Rizik. Makanya Bapak Ibu sekalian, dia perjuangannya kayak gitu, sampai di Mekah mau pulang nggak bisa, diboikot ya, dia tetap se-enjoy. Karena dia berjuang untuk Allah dan umat Islam, untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas atau tidak?
Jadi nggak ada masalah, itu namanya perjuangan. Selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ceramah saya ini ada manfaatnya buat kita semua. Nambah semangat buat kita semuanya. Jangan kita takut untuk menyampaikan kebenaran. Jangan kita takut untuk menolak kemungkaran. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib kita tolak segala bentuk kemungkaran dan kezaliman. Insya Allah. Jadi saya cukup sekian dan kita bacakan di sini suratul Fatihah. Ada warga kita di depan masjid, namanya Pak Rahmat Wagio bin Wagio, ya, yang sudah meninggal dalam usia 64 tahun.